teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 10.
Budi yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka kata ibadah kita Minggu 14 setelah Trinitatis 1 September 2024, nomor 018-2-9-P-9-2024. Tema ibadah kita hari ini menghadapi Tonan Jehovah atau berpegang pada perintah Tuhan. Yang pertama adalah ibadah kategori latihan kor, pertanyaan atau conversasi sudah tertera. Diharap kita memberikan waktu untuk mengikuti pertanyaan atau ibadah keluarga untuk setiap hari Rabu masuk pukul 19.30. Jika dengan jemaat pada 25 Agustus 2024, 23 orang, kehadiran sekolah minggu 9 orang, kehadiran pertanyaan 14 orang, inti atau pengumuman ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, tingkat pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. 2. Sarana prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat kita beribadah masih tetap di tempat ini walaupun sudah sertifikat di pusat, tapi kita sudah berkoordinasi, tetapi kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pelaksanaannya pendirian gereja kita yaitu HKIP Penerangan Jambi. Sautik perlu ketahuan menandut temenan mengenai disungkuli keluarga ni aman na menjual tanah kita berhubung alana betul dan blok Pakatota semua mau biasa tahu dia karena lewat berhubung mesija mengidokon ala menjalani hiato repakion nasida lau paringkat kemari begas nasida lagi berjalan peringkat begas nasida. Jadi mengido kalau muriatan ini keselutna seperti solusinya asal beli marus di roh kita semua menjadi pasti kokol atau jangan muriatan. Jadi mengenai ketua dalam kita mengenai disebut jalan dari oloi keluarga ni amang silapun bersinaga, tetapi ala proses naik jalan mereka sangat membutuhkan kuliah mengido terus midohata asal seluruhnya kita batu pahon ada jangan kuliah semua dia sebui secepatnya menanggapi adong hal masuk tadi turun situ dohot terus dihata nong setuluh jadi yang perlu HKIP Penerangan di Jambi. 4. Ibadah keluarga anak pelayanan. Baru 4 September 2024 kita akan lakukan ibadah keluarga di rumah keluarga Amal Situa di Panjaitan Urusi Burian, alamat di Teluk Masurai 2 sebelum gereja HKBP Agape masuk pukul 19.00 WIB. Bapak Isyarat Taman Tamunenan selagi masih di Patu Pakuliat Kadobe pertanian di Tonga Bagas di Luas Mingguya. Nah, paling ibadah minggu 8 September 2024 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Tua. Renungan dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan manusia Tibel mengalami inisialan berkenalan. Mari kita tetap berikan waktu untuk membaca firman Tuhan untuk semakin menumbuhkan iman kita yang begitu sedikit. Laporan kehidupan mingguan ditulis dalam Mazmur 65 ayat 2 dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ia Allah
dan kepadamu-lah orang membayar mengajar. Persembahan pertama, kedua, ketiga, persembahan sekolah minggu 25 bulan 8 2004, persembahan pertanyaan sudah ada tertulis bersama dengan persembahan bulanan. Ucapan syukur, kita menerima ucapan syukur dari STM Javana Saroha, mengucap syukur kepada Tuhan karena acara syukuran dan selamat ulang tahun 10 tahun STM Javana Saroha berjalan dengan baik. Doa dan harapan kita semakin diberkati Tuhan seluruh pengurus dan anggota STM Javana Saroha. Yang kedua, STM S2B Panjaitan Bulu Siburian mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya buat keluarga, diberikan sukacita untuk hari yang akan datang. Yang berikut, tadi malam Imam E. Siregar yang sudah pernah beribadah di tempat kita menelepon dan berkoordinasi. Ternyata inang itu di 3 minggu yang lewat mengalami kecelakaan, tetapi sekarang sudah dari kondisi pemulihan, walaupun inang itu belum bisa berjalan karena dipasang pen. Sehingga memohon kepada Tuhan dalam pemulihan kondisi inang itu supaya Tuhan bantu dengan seluruh para yang memberikan uluran kesehatan terhadap inang itu. Dan anak inang itu lagi lulus di perkuliahan BUMN, sehingga inang itu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKIP penerangan 200.000, dan ini akan dibukukan ke minggu yang akan datang. Demikian juga dari keluarga Amasitua Pandiangan Purbalita tadi menyampaikan kepada Tuhan melalui gereja kita, menyampaikan ucapan syukur agar Tuhan semakin memberkati seluruh pekerjaan keluarga, tetap diberikan sukacita dan kesehatan terhadap seluruh keluarga. Yang berikut, pengeluaran dan rekapitulasi sudah tertera bersama dengan usaha Huria. Kalau andaikan ada yang salah ketik dan nama, kami mohon maaf, tolong dikoordinasikan ke konsistori untuk dapat diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya. Mazmur 112 ayat 1 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nomor kontak kita masih tetap seperti yang lama, tidak ada perubahan. Bapak Ibu dan Budi, kalau ada kebutuhan pelayanan dan hal yang penting untuk kita sama-sama mendoakan, mari kita tetap menghubungi kontak yang terus. Akhirnya pimpinan jemaat, pimpinan resort dan pikar, seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi seluruh yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan semakin memberkati kita semua. Kami sampaikan untuk doa syafaat dan doa warta kita kepada Aman Komisi 2 Pandiangan.
Ulangan pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 2 ditambah ayat 6 sampai dengan ayat yang 9 demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ke-10 firman. Ayat 1 sampai 2 sampai 6 sampai dengan ayat yang 9 demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya sampai sejauh itu. Bacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Mungkin dalam kehidupan kita sering atau pernah mendengar perkataan yang rancu atau yang tidak valid. Begini kira-kira bunyinya: peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, memang secara kalau kita melihat secara kenyataan, di mana peraturan di situ pasti ada pelanggaran. Itulah kenyataan yang ada. Tetapi peraturan dan perintah-perintah yang dibuat oleh setiap oknum manusia maupun dibuat oleh Tuhan, semuanya itu hanya berlaku, semuanya itu hanya satu tujuan, yaitu untuk menertibkan, untuk mendisiplinkan, supaya setiap orang benar-benar hidup di dalam jalan yang telah ditentukan sesuai dengan setiap peraturan-peraturan yang boleh ada. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti ini juga kira-kira gambaran ketika Musa membawa bangsa Israel yang sebanyak 40.000 orang banyaknya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham pada masa itu, dia berkata, pergilah dari tanahmu yang sekarang ke tempat yang akan kutuju, maka engkau akan kujadikan bangsa yang besar, dikatakan, dan keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir pantai. Artinya sangat banyak janji Tuhan, sangat besar kuasa Tuhan akan Abraham mengenai janji tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahkan ketika Abraham menanti Ishak, anaknya yang tunggal satu-satunya, Tuhan juga berbicara demikian kepada Ishak mengenai janji tersebut.
Nah, ketika Ishak juga mengadakan keturunan dua orang, Yakub dan Esau. Ketika Ishak memilih Yakub sebagai penerusnya, Tuhan juga memberikan janji ini. Dan Yakub ini merupakan cikal bakal dari bangsa Israel. Dan keturunan Yakub ialah ke-12 suku Israel. Janji Tuhan terus turun sampai dengan Israel pada masa itu. Bahwasanya Israel akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar, keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Namun, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa mengatakan bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Kenapa Musa mengatakan demikian? Lalu, apa arti dari tegak tengkuk? Arti daripada tegak tengkuk itu sendiri bisa dikatakan tidak taat atau tidak setia. Memang benar, bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa yang tidak taat. Kenapa demikian? Karena ketika mereka keluar dari bangsa Mesir dan Tuhan memerintahkan pada bangsa Israel ketika mereka bersungguh-sungguh meminta makanan, Tuhan menurunkan. Karena janji tadi Tuhan menurunkan roti dan manna. Nah, tetapi ketika Tuhan memerintahkan bahwasanya makanlah sepuasnya, tetapi pada petang hari jangan ada engkau simpan sedikit pun. Lalu apa yang terjadi? Karena ketamakan tadinya, bangsa itu tetap menyimpan. Mereka berpikir untuk apa yang biasa mereka makan. Nah, karena ketidaktaatan itu, Tuhan membuat apa yang mereka simpan menjadi busuk, bahkan tidak layak lagi untuk dimakan. Dan kedua tadi, tidak setia. Benar, bangsa Israel merupakan bangsa yang tidak setia. Nah, ketika Musa ingin berbicara kepada Tuhan selama 40 hari lamanya di Gunung Sinai, 40 hari lamanya Musa berbicara dengan Tuhan. Ketika dia turun, Musa telah melihat bahwasanya bangsa Israel sudah jauh daripada Allah. Mereka membuat Allah mereka sendiri, yaitu patung lembu emas, untuk mereka sembah, untuk mereka puja-puja. Mereka tidak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu Tuhan membuat satu janji, membuat satu ikatan atau aturan kepada Musa melalui hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat, dengan tujuan tadi untuk benar-benar boleh menertibkan bangsa ini. Memang memimpin 40.000 orang dengan satu pemimpin merupakan hal yang susah. Tetapi Musa terus bersabar, Musa terus sabar akan bangsa ini, bagaimana supaya bangsa ini benar-benar memegang apa yang telah Tuhan perintahkan, benar-benar memegang akan firman Tuhan yang boleh difirmankan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini seperti yang tertulis di dalam Almanak kita, tema pada minggu hari ini berpegang pada perintah Allah. Pegang pada perintah Allah. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sakit rasanya, memang tidak enak rasanya ketika apa yang kita perintahkan yang baik kepada maupun kepada orang sesama kita, maupun kepada anak kita, ataupun kepada setiap orang yang berada dengan kita. Ketika perintah yang baik itu kita tujukan dan tidak dilakukan, memang kecewa rasanya. Mungkin juga yang boleh Musa rasakan. Ketika Musa menasihati bangsa itu supaya benar-benar mereka boleh memelihara hukum Allah, tetapi kenyataannya memang bangsa itu bangsa yang sangat sulit untuk diatur. Ketika Musa mengatakan A, pasti ada saja yang mengatakan B dan C dari bangsa Israel. Demikian juga seterusnya. Sebab apa? Karena memang bangsa Israel sangat terikat akan ada kesetiaan dengan moyang mereka. Mereka terikat akan ada kesetiaan dengan moyang mereka, sehingga mereka berpikir secara pengalaman. Sehingga dalam hal pengalaman tersebut, mereka menyisihkan firman Tuhan. Mereka meninggalkan firman Tuhan dengan logika mereka. Makanya Musa mengatakan berapa yang kedua. Boleh kita lihat dalam Ulangan pasal 4 ayat kedua. Demikian dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang disampaikan kepadamu. Kita yang dikasihi, di dalam Wahyu 22 ayat yang terakhir, Tuhan mengatakan di situ,
Jangan menambahi atau mengurangi sedikit pun dari firman Tuhan. Barang siapa yang menambahinya, Tuhan akan menambahkan setiap perkara-perkara yang boleh ada. Dan barang siapa menguranginya, Tuhan akan mengurangi dari setiap berkat yang boleh dia terima. Nah, artinya di situ. Perintah Allah itu adalah pada hakikatnya adalah kekal. Janji Tuhan adalah kekal juga. Nah, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, pergilah. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, percayalah. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, yakinlah. Artinya, dia ada yang perlu kita lakukan. Tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Sebagai satu kesaksian yang boleh saya rasakan, ketika saya baru saja tamat SMK dari Perawang, saya pernah bercita-cita, saya jurusan SMK, jurusan kimia. Saya pernah bercita-cita sebagai seorang farmasi. Tidak pernah saya berpikir sebagai orang pendeta. Apa itu pendeta? Saya pikir pada masa muda, tetapi ketika telah lulus, ditawarkan, kamu tidak jadi seorang pendeta. Jadi pendeta itu memang dia enak, susah memang. Pada kerjanya nanti cuma ngomong di atas mimbar. Apa yang diomongkan belum tentu dilakukan. Berat kamu. Enggak, nanti kau akan ditempa di dalam seminar. Nah, ketika saat itu juga saya mengiyakan apa yang boleh abang terhangat dikatakan. Lalu dibuatkan oleh pendeta pada masa itu. Nah, ketika masanya boleh pergi, saya mengatakan kepada orang tua saya, Pak, antar lagu Pak, aku nggak tahu urusan itu di mana. Aku nggak tahu Parbita itu di mana. Kalau kata orang Parbita tempat B itu. Lalu orang tua saya mengatakan, kalau kau benar-benar mau pergi sekolah, pergi sendiri. Kalau nggak mau kau pergi sendiri, kau usah jadi pendeta, asal lulus menyalahkan di mana. Tetapi memang karena penguatan tersebut, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan. 4 tahun boleh saya jalani, 4 tahun lebih sedikit boleh saya jalani di dalam seminar. Banyak hal yang boleh berubah, baik secara tingkah laku dan baik secara badan pun boleh berubah. Dulu saya orang yang sangat kurus Bapak Ibu. Tetapi karena mujizat Tuhan mungkin saya boleh bertambah sekian. Nah, artinya di sana, ketika Musa benar-benar berbicara kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau pasti akan dikuatkan, engkau pasti akan diteguhkan, dan jangan perlu khawatir dalam memimpin bangsa ini. Memang benar bangsa Israel merupakan bangsa yang tegak tengkuk, beban dan tidak tabaran, tidak setia oleh karena firman Tuhan. Tapi karena kepemimpinan Tuhan oleh Musa, bangsa ini dapat diatur. Janji Tuhan, bangsa ini akan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi rencana Tuhan memusnahkan kaum tua atau generasi tua pada perjalanan, hanya menyampaikan generasi muda yang umurnya sekitar 30 tahun ke bawah sampai kepada tanah Kanaan. Mengapa demikian? Dengan satu tujuan, supaya benar-benar bangsa atau generasi yang muda ini hidup di dalam Tuhan. Tuhan sengaja memusnahkan generasi yang tua supaya mereka benar-benar tertinggal, supaya mereka benar-benar jauh daripada Tuhan, agar generasi muda ini hidup di dalam Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel merupakan bangsa yang besar pada masa itu. Tapi masa kini secara garis kewilayahan, bangsa Israel memang tidak besar. Tetapi bangsa Israel merupakan salah satu negara yang kuat, baik dari segala kemiliteran maupun dari segala ilmu dan teknologi. Bangsa Israel bangsa yang kuat. Mereka bangsa yang dikasihi oleh Tuhan dan benar-benar terberkati. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih Allah tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk setiap orang, untuk setiap manusia, untuk setiap umat Tuhan yang boleh mau ikutkan Tuhan, yang boleh mau mendengarkan firman Tuhan, yang boleh mau berpegang akan perintah-perintah Tuhan. Memang dalam menjalani hukum Taurat tidak ada yang sempurna. Di dalam menjalani hukum Taurat tidak ada yang sempurna. Mau itu seorang yang rajin beribadah, seorang yang rajin berdoa, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, tidak ada yang sempurna dalam menjalani firman Tuhan. Saya berani mengatakan tersebut karena memang firman Tuhan, hukum Taurat itu hanya 10. Tapi saya boleh berbagi ketika saya membaca Katekismus Martin Luther dan mengenai maksud dan isinya, sangat banyak perincinya.
Di dalam kitab yang pertama sampai dengan kitab yang keempat ini menyatakan kasih antara manusia dengan Allah, kasih Allah dengan manusia. Kita yang pertama dikatakan jangan akulah Tuhan Allah dikatakan. Artinya tidak ada boleh Allah lain di hadapanku. Kita pertama dan kita kedua. Kita yang ketiga jangan membuat bagi patung. Dan kita keempat kuduskan dan sucikanlah kudus. Artinya memang benar-benar antara manusia dengan Tuhan. Lalu kita yang kelima dikatakan semua yang mengerti hormatilah ayah dan ibumu. Lalu apa yang dimaksud dengan ayah dan ibu? Apakah hanya orang tua saja? Sebenarnya tidak, melainkan orang yang benar-benar lebih tua daripada kita. Kita harus takut serta menyelam jiwa mereka, jangan menimbulkan amarah mereka. Begitu seterusnya kita benar, kita kedua sampai kita berdelapan. Jangan mencuri, mencuri kebencian, dan jangan harta sama. Kita yang dikasihi, hukum Tuhan agar bangsa Israel sebelum 10 tahun memiliki 613 mitzvot. 613 mitzvot atau perintah Allah. Tapi Allah membulatkan menjadi 10 hukum Taurat yang benar-benar kental yang boleh kita ketahui pada masa ini, supaya kita benar-benar boleh mendengar, kita benar-benar boleh mengetahui, dan kita benar-benar boleh berpegang dengan firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa diiringi Tuhan, supaya hidup kita senantiasa boleh menjadi pengikut Kristus. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita dalam menjalani hidup kita seminggu yang akan datang. Amin. Kita bernyanyi.
pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah